Hai, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Dan tamu ini yang gue selalu nonton hampir setiap hari. Karena apa? Gue suka sesuatu yang mempunyai nilai tambah buat gue. Dan hari ini datang Zilvia. Hai Halo, Zilvia. Gimana Zilvia? Haris, apa kabar? Sehat. Sehat ya? Zilvia gimana nih? Aku juga sehat. Sebenarnya gue penasaran loh sama Ah-ah. dirimu, Bu. Ibu, Jadi, mohon. jadi Ini masih 11-12 loh sama 11 mahasiswa. 12 sama lo ya. Jadi gini, gue selalu lihat lo siaran itu ya, anchor di Metro TV lah, Yes. sebut aja brand itu ya, karena kelihatan lo tuh serius banget kalau lo nanya Gitu ya? nanya ke salah satu narasumber dan, waduh, nih orang kalau pada saat pacaran gimana ya nanya, lu mau sama gua nggak? Kalau enggak, iya nggak mau nggak gitu. Tapi memang itu tuntutan peran dalam arti di anchor lo, atau memang lu sebenarnya orangnya kayak gitu nggak sih? Gue rasa Uh-uh. itu faktor dari karakter lu juga. Hmm. Jadi tebakan lu benar kalau misalnya lu tadi bilang kalau pacaran gitu juga gak? Jadi gue bisa bilang apa yang ditampilkan di TV itu kurang lebih sama lah seperti kehidupan gue sehari-hari. Oke. Ya tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari tentu kita nggak akan menggunakan bahasa yang terlalu formal atau gimana ya. Tapi apa galak-galaknya, karakternya itu kurang lebih sama lah karena lebih baik lu memaksimalkan karakter yang sudah lu punya dalam kehidupan sehari-hari dan lu keluarkan di TV. Oh, oke, Maksimalkan oke. daripada lu harus mencari karakter baru. Itu Yes, menurut gue ya. benar, Daripada benar. lu harus Setuju, mencari karakter baru, setuju, mendingan setuju. karakter yang sudah lu punya, lu Setuju. kuatkan Oke, gitu. oke, setuju ya. Apa kabar Manggar? Manggar. Aduh. Terakhir kapan ke Manggar? Kapan ya ke Manggar? Aduh, udah lama banget Manggar. Jadi itu Serius? teman-teman yang belum tahu Manggar itu kampungku ya. Aha. Jadi aku ini orang Belitung Waduh. Timur. Orang Belitung Tunggu, ada Timur. film apa Belitung? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Ini salah satu Laskar Pelangi. Lu tahu gak? Gue Aha. tuh di Laskar Pelangi jadi figuran tahu. Serius? Wow. Serius. Di yang berapa? Yang pertama Ini atau yang kedua? Yang pertama. Oh, yang pertama. Ini nggak banyak yang tahu. Aha. Tapi waktu itu pas mereka casting Aha. di Belitung, Aha. itu gue tuh kayak baru mau lulus SMA, lagi nunggu-nunggu waktu sebelum ke Jakarta, Oh sebelum gitu. kuliah. Oke. Nah di situ gue casting, terus pas castingnya itu sebetulnya lagi masa-masa ujian. Aha. Pas dinyatain lolos tuh udah mulai syuting. Ya udah gue sama teman-teman gue tuh lucu-lucuan aja. Mumpung ada artis-artis nih dari Jakarta kan, Iya sih. ada sutradara, ada Mira Lesmana ya Oh, kan. bener. Ya udah deh yuk kita ikut-ikutan aja lucu-lucuan gitu. Wah, gue jadi pengen nonton lagi nih kayak apa nih mukanya pada saat itu udah muda gak ya. ketahuan karena itu Aha. cuma perannya nyebrang-nyebrang jalan doang. Oh, oke. Terakhir lu ke Manggar udah lama? Gue rasa kalau nggak salah inget ya, kayaknya udah lama banget. Itu pas gue pre-wedding deh. Ah, serius? Pas gue pre-wedding itu tahun 2017. Oke. Ya kan? Atau after that masih ada lagi. Oh, setahun setelahnya apa 2 tahun setelahnya gue masih ada kesana sekali lagi untuk liburan karena gue kayak ulang tahun gitu. Terus gue mau ngajakin teman-teman gue liburan di Belitung. Kayaknya itu deh yang terakhir 2018 atau 2019. Ya karena lu SMA di sana ya? SMA. Dari SD kelas 5. Oh, oke. SD kelas 5 sampai SMA, yes, Wow. di Belitung Timur, terus baru balik lagi ke Jakarta. Jadi Oh, sebenarnya gue oke. lahir di Jakarta. Oh, oke. Dan sempat grow up di Jakarta. Waduh, lu punya kan zamannya masih corona, Belitung itu udah didorong sama pemerintah untuk orang datang ke sana ya. Banget. Gitu ya. Padahal pariwisata di Belitung tuh lagi gencar-gencarnya Bener, kan. bener Mau dibikin banget. sebagai salah satu destinasi Gua wisata. aja mau ke sana, Bali nggak baru jadi. gitu kan, unggulan. Bener. Tapi memang ya Menurut lo gimana sih? potensial banget sebetulnya. Potensial banget ya? Potensial banget Pulau Belitung itu, apalagi kita kan kita ciri khasnya adalah kepulauan. Provinsi kepulauan, Bener, kita punya bener. banyak pantai, kita Oke, punya banyak oke, laut. Jadi oke. kalau di Jakarta kan kita susah ya. Bener. Paling kita cuma tahu Ancol. Pasti. Kalau gue di Belitung itu bosen karena kemana-mana itu pantai gitu, saking deketnya gitu loh. Tinggal naik sepeda itu ke pantai udah nyampe paling 5 menit, 10 menit. Kalau di sini kan kita harus kemana dulu, harus nyari Bener, yang agak bener. jauhan, bahkan Bener, mungkin bener. Kepulauan Seribu gitu Bener, ya bener. kalau yang mau lebih bagus. Ya, lu tahu sendiri lah. Lu pasti bosan juga ya ngeberitain masalah COVID segala macam gitu. Ya bukan ngebosen, ya udah hampir Bosen sih setiap enggak. hari lu harus Betul, menyampaikan betul. karena lu sebagai komunikator kan untuk menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat sendiri. Kaitannya dengan Belitung, lu sedih nggak?
Sedih sih, karena apa ya, gue inget banget sebetulnya gue tuh harusnya datang ke acara tunangan teman baik gue dari kecil. Kita sama-sama grow up di Belitung sampai SMA. Seharusnya gue balik karena dia tunangan, tapi karena corona tuh lagi naik-naiknya, bahkan kita jadi dari PSBB kita ke PPKM. Benar. Akhirnya gue batal pulang. Oh my goodness. Gara-gara aduh gue takut. Gue takut beresiko gue ke sana, gue juga takut orang yang di sana beresiko juga karena ini orang Jakarta lagi banyak corona nih gitu kan. Benar banget. Jadi gue cancel, padahal kayak it's a moment yang kita tunggu banget karena itu momen reunian teman-teman dari SD gitu kan. Jadi batal deh gara-gara corona. Pariwisata gimana? Lu kan sekarang lagi, lu tahu sendiri kan, Bang Sandi ya kita nyebutnya kan semua orang gitu ya. Sudah lagi mulai gencar-gencarin sendiri. Betul. Nah, lu melihat sebagai orang Belitung bagaimana sebenarnya nanti ke depan nih untuk gue sih menunggu ini langkah konkret ya, Haris ya, karena kan dari awal-awal kita tahu bahwa pandemi ini bukan sesuatu yang kita bisa antisipasi, kita nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, jadi kayak semuanya itu ini kayak blank canvas, kita harus ngapain nih. Jadi semuanya tuh sekarang lagi berusaha formula apa sih yang paling tepat, dan gue berharap dengan adanya pergantian dari menteri yang pertama pariwisata di periode kedua ini diganti sekarang dengan Bang Sandi, mudah-mudahan Bang Sandi ini belajarnya jadi lebih cepat. Mungkin kan pas Mas Wisnu Tama agak kaget juga kan, ini apaan, barang baru apa nih, kan gue harus ngapain nih. Mungkin fondasinya sudah ditanamkan di menteri yang pertama ini, dan mudah-mudahan Bang Sandi ini bisa lebih cepat lagi belajarnya, akhirnya langkah konkretnya tuh bisa jadi lebih ke action gitu loh. Bukan lagi perencanaan kita harus ngapain, kita konsolidasi dulu, brainstorming dulu, tapi udah langsung kerja konkretnya seperti apa. Aduh, kadang-kadang kita juga gimana ya gitu ya. Di satu sisi kita ingin membantu pemerintah gitu ya. Di sisi lain ya pemerintah juga mencoba untuk terus menjaga kita gitu. Betul. Ya, bahwa kondisi COVID ini ya even vaksin pun juga sekarang berjalan. Even di dunia jurnalistik juga semua wartawan kan sudah dapat kesempatan. Betul, Jumat minggu lalu bener kan? Gue dan teman-teman media lainnya itu udah dapat kesempatan. Makanya kita berusaha kayak jaga banget ya, karena sayang banget kalau misalnya kita udah sampai divaksin, terus kan karena udah banyak cerita juga kan, ada beberapa kasus udah divaksin pertama, kok positif gitu kan. Tapi ini sekali lagi mengajarkan kepada kita bahwa vaksinasi juga bukan segala-galanya, itu tidak 100% menjamin kita itu imun, kita bebas dari corona. Menurut Zilvia, apa sih yang akhirnya lu bisa berubah hidup lu dengan adanya pandemi ini? Dengan adanya pandemi ini. Pertama, gue lebih bersyukur ya, menjadi orang yang lebih bersyukur karena kita tahu dalam 1 tahun terakhir ini everyone is struggling, semua punya struggle-nya masing-masing. Ada teman-teman kita yang tidak bisa melewati perjuangan ini, ada yang akhirnya meninggal dunia, ada yang akhirnya orang tuanya pergi, sahabat gue juga ada yang pergi gitu loh gara-gara corona. Jadi gue belajar bagaimana menghargai setiap waktu yang kita punya gitu loh, dengan lebih bersyukur, dengan lebih banyak berbuat baik, dengan lebih memaksimalkan apa sih yang bisa gue lakukan gitu loh. Jangan-jangan gak ada hari esok, kan kita gak pernah tahu ya kan. Ini corona pas awal-awal kan kita gak tahu ini tuh sampai kapan gitu loh. Jangan-jangan gak ada hari esok lagi buat gue. Gue cuma punya hari ini. Nah kalau gue cuma punya hari ini, gue bisa berbuat apa gitu loh. Ya gue maksimalkan waktu bersama keluarga gue, bersama dengan suami gue, kerjaan gue, passion gue maksimalkan semuanya gitu loh. Terus yang kedua, ya pasti belajar bagaimana ternyata dulu kan, kok dulu kita tuh ceroboh banget ya, kayaknya jorok banget ya. Sekarang tuh apa-apa semprot, apa-apa cuci tangan, ya kan? Bener. Kok dulu gue jorok banget sih kayaknya ya. Makan gitu langsung ya, nggak ada semua tujuan. pakai tangan ya kan, segala makan nasi padang pakai tangan. Sekarang waduh boro-boro gitu kan. Oke, gue tadi mau dalamin passion lu ya. Tadi kan bicara tentang passion lu bilang kan gitu lah. Ya gue kepoin lu juga lah ya di Instagram. Ini kerjaan orang-orang media, orang podcast tuh harus kepo emang. Bener, gue lihat, ternyata lu anak sastra ya? Iya. Gue pikir lu anak broadcast gitu atau apa gitu. Enggak. Terus lu masuk ke dunia broadcast, it means lu sekarang jadi wartawan gitu, jurnalis gitu ya. Kok bisa sih?
Bisa gimana nih banget. lu sejarah lu itu seperti itu? Bisa banget. Jadi kalau mau jadi jurnalis itu tidak berpatokan lu tuh harus jurusan jurnalis, lu harus jurusan komunikasi. Ternyata lu bisa dari jurusan apapun kalau di Indonesia ya. Oke. Kalau di US mah memang harus jurusan jurnalis untuk bisa menjadi seorang wartawan. Tapi Oke. ternyata di Indonesia kita punya privilege bahwa semua jurusan itu bisa menjadi wartawan. Bahkan gue punya teman dia ada jurusan pertanian, gizi, terus ada teknik nuklir, industri, jadi macam-macam gitu loh. Dari berbagai Oh, macam gitu. background Oke, bisa oke. jadi jurnalis. Kenapa? Oh. Karena kalau di TV berita khususnya ya kita punya program untuk mendidik jurnalis baru. Waktu itu oke, gue ikut oke. namanya Journalist Development Program. Itu sekitar 1-2 bulan. Per angkatan beda-beda waktunya. Tapi di situ kita digojlok, kita semua dikasih tahu pemahaman tentang basic journalist 101-nya. Tapi tunggu, seperti apa. sebelum lu masuk ke situ ya, karena kan lu udah masuk tuh gitu. Memang lu punya passion lu pengen jadi wartawan atau sederhana gini, gue dulu waktu SMA suka bikin mading atau mungkin suka ngomong depan orang atau apa gitu yang akhirnya wah ini once ya walaupun mungkin juga lu deketnya ke sastra Inggris bener kan? Yes, gitu kan? yes. Terus lu kenapa akhirnya lu mencoba mendalami itu sendiri? Ya kan nggak mungkin juga misalnya gini, lu nggak punya nih Ya. passion lu di jurnalis gitu artinya menulis atau enggak juga apa interview orang gitu kan. Lu juga kan nggak mungkin ambil bidang itu kan profesi lu itu sendiri gitu. Ini gimana nih? Gue rasa dulu gue nggak pernah berpikir untuk menjadi seorang wartawan, jurnalis, presenter gitu ya. Tapi memang cikal bakal bibit-bibit ke arah sana tuh udah mulai ada. Sebetulnya kalau dulu gue ditanya cita-citanya mau jadi apa, gue akan jawab either guru atau dosen. Nggak dokter. Enggak, guru Biasanya gitu atau kan, dosen. anak-anak dokter gitu kan paling umum banget itu. Pilot gitu kan. Iya. Enggak, gue waktu itu bilang mau jadi guru atau dosen karena dari kecil gue tuh suka belajar, dan kalau belajar gue tuh cara gue belajar adalah gue kayak berpura-pura menjadi guru, menerangkan Oh itu my kepada God. murid-murid gitu. Jadi gue selalu bersuara, gue kayak coret-coret di papan tulis, ngomong sendiri, gue kayak menjelaskan gitu loh. Dari kecil gue seperti itu, dan ternyata memang mungkin karena suka ngomong kayak gitu ya, gue akhirnya kalau ikut lomba itu pasti ikut lomba yang berhubungan dengan public speaking. Apakah itu baca puisi, apakah itu pidato gitu loh. Jadi yang selalu berhubungan dengan itu. Dan kebetulan dari kecil gue juga melihat bokap gue itu sukanya baca koran, nonton berita. Jadi gue selalu melihat presenter-presenter dulu kan Arif Suditomo gitu yang gue lihat. Dan kebetulan sekarang menjadi pemret gue. Coba sekarang Arif Suditomo tuh menjadi pemret gue, orang yang gue tonton dari kecil gitu kan. Mungkin satu dan lain hal akhirnya membentuk gue tertarik untuk semakin mendalami public speaking. Dan akhirnya ketika gue kuliah, sebetulnya di BINUS inilah gue mulai menemukan passion gue. Gue tuh mau jadi apa ya setelah keluar dari BINUS ini. Jadi waktu di BINUS kan gue juga kembali mengikuti berbagai macam lomba yang terkait dengan public speaking. Dan karena gue di sastra Inggris, gue juga di BNEC, Bina Nusantara English Club. Jadi lomba-lomba yang gue ikutin adalah presenting gitu kan, news presenting. Jadi karena dan lomba-lomba itu akhirnya gue semakin wah kayaknya gue bisa ya di bidang ini ya, gue suka ya. Terus gak lama setelah itu gue ikut BINUS TV juga. Oh iya, gue tahu di kampus pernah lihat lu juga. Makanya pas gue ikut BINUS TV. Pas lu akhirnya ke TV profesional, kayaknya memang ini orang ini di jalurnya nih, dan memang nggak mungkin ya lu mungkin setelah lulus kuliah kan lu bisa aja kan ke jalur lain segala macam gitu. Tapi kayak ini konsisten. Ada satu orang juga yang dia juga waktu itu di BINUS TV juga kan presenter, dan sekarang ada di salah satu TV sebelah juga gitu. Nah, gue yakin ya apa namanya. Nah, gue lihat dari situ juga kemarin gue pengen tahu dong ini si Zilvia ini kayak gimana sih kehidupannya gitu, sehingga akhirnya dia memilih yang menurut gue ya bidang jurnalis ini boleh dibilang kayak pendidik juga, gitu loh. Artinya apa yang dia temui, apa yang dia lihat, dia sampaikan, dan orang menjadi sesuatu, dan orang bisa terinspirasi atau menambah knowledge atau ilmunya dia, atau belajar dari apa yang dia sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah tadi lu bilang guru atau dosen, itu lu menganggap bahwa apa yang lu lakukan sekarang ini juga, walaupun gini, ya udahlah gue nggak jadi dosen atau nggak jadi guru, tapi peran gue sama gitu loh. Mau gimana memintarkan orang dari sisi knowledge yang lu lakuin sekarang ini?
Dan kebetulan tagline Metro TV itu knowledge to elevate. You keep saying knowledge, terus gue langsung ingat tagline Metro TV itu adalah knowledge to elevate. Apakah ada hubungannya dengan cita-cita gue dulu jadi guru atau dosen? Yes ya, gue rasa menjadi sebuah wartawan itu privilege, tapi sekaligus juga punya profesi yang memiliki responsibility yang tinggi gitu loh. Karena bukan seperti kita lagi ngobrol biasa kayak gini, kalau salah ya tinggal sorry salah, minta maaf gitu kan, salah kata gitu kan. Tapi kalau lu udah ada di depan layar, lu ditonton banyak orang, ucapan lu ditunggu, kata-kata lu diperhatikan, ya kan? Lu harus benar-benar bisa bertanggung jawab dalam setiap kata yang lu keluarkan, ekspresi yang lu tunjukkan. Lu harus bertanggung jawab gitu loh. Apa yang lu sampaikan harus berupa fakta, harus berupa kebenaran, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat gitu loh. Jadi ya benar-benar lu punya tanggung jawab yang tinggi. Jadi gue menganggap pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang mulia. Klise sih, tapi ya memang gimana ya, emang mulia gitu. Karena gue nggak bisa sembarangan ngomong. Ibaratnya dokter, lu nggak bisa sembarangan ngasih obat. Kalau nggak tuh pasien, kalau nggak sembuh malah keadaannya makin parah gitu kan. Wartawan juga kalau dia salah nulis, dia salah melaporkan, salah ambil data, dia gitu salah ya? ambil data, ya kan? Atau dia menanyakan pertanyaan yang tidak semestinya, itu bisa mengganggu stabilitas negara loh, ya kan? Kalau misalnya ternyata yang dia sampaikan adalah hoax gitu kan, dan sementara masyarakat yang menonton tuh udah percaya, kan bahaya gitu loh. Kalau misalnya lagi ada keributan perselisihan antara dua kampung, tentang SARA lagi, dan lu tidak sensitif untuk mengetahui datanya yang benar tuh seperti apa, akhirnya lu tabrak aja semua, lu nggak tahu rambu-rambunya, itu kan bisa malah semakin bahaya gitu situasinya. Tapi memang lu selalu gini, gue selalu dengar lo gitu ya di Metro TV, di prime time, program-program yang apa namanya, yang lu coba nanya langsung gitu ya. Seberapa deg-degan lu nanya itu? Artinya apa? Lu salah ngomong, habislah semua. Lu bakalan dibully, tau sendiri kan. Betul. Apalagi sekarang di media sosial. Di sosial media itu gila, netizen itu udah luar biasa gitu. Seberapa deg-degan sebetulnya. Penasaran. Dalam setiap interview itu gue harus ada rasa deg-degannya actually. Jadi kayak otomatis itu ada deg-degannya aja gitu kan. Karena kalau lu nggak deg-degan, lu artinya tuh lu udah mati rasa gitu. Lu kayak menganggap ini sebagai sebuah rutinitas biasa aja. No more excitement gitu loh. Gue masih merasa bahwa ini kerjaan yang penuh excitement gitu loh. Ya kan selalu ada tantangan baru, selalu ada narasumber baru, topik baru. Jadi perasaan deg-degan itu tuh selalu ada. Jadi justru deg-degan itu membuat gue tuh lebih mempersiapkan diri dengan baik. Karena gue tidak mau menganggap remeh meskipun gue di dunia ini sudah 9 tahun. Gue merasa gue tetap harus 9 tahun ya? Berarti 2012 dong ya? 2012 kan? Gila itu. Iya. Enggak sebentar loh, 9 tahun loh. Tapi terasa sebentar buat gue. Iya, gue lihat juga. At least gue lihat beberapa orang pun juga paling 2 tahun. 2 tahun. Kalau enggak pindah ke TV sebelah. Bener nggak sih? Ya, tapi ya bicara dunia jurnalistik ini juga dinamis gitu ya. Betul. Apalagi sekarang bahwa media-media baru pun juga bermunculan kan gitu ya. Dan akhirnya ada yang juga tetap berkiprah di TV, ada di media-media baru yang sekiranya dia punya passion untuk bisa tadi ya, ingin berbagi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang lu cari bicara tentang tadi ya, lu suka dengan dunia ini, lalu juga bahwa lu tetap akan konsisten di sini gitu. Sebenarnya apa sih yang lu cari di sini? Yang gue cari apa ya? Awalnya mungkin ketika baru pertama menjadi terjun di dunia TV, semuanya tuh masih blur gitu loh. Lu nggak tahu sebetulnya apakah ini benar passion gue, karena gue sempat mempertanyakan itu juga, Riz. Jadi awalnya mungkin lu optimistis gitu ya. Wah, akhirnya gue diterima jadi wartawan di Metro TV lagi, keren gitu kan. Tapi setelah lu menjalaninya penuh suka, penuh duka. Kadang-kadang banyak dukanya, lu akan mulai mempertanyakan dan meragukan diri lu sendiri. Gue sebetulnya mampu gak sih jadi jurnalis? Gue sebetulnya cocok gak sih di dunia ini? Kok menderita banget ya dari segi jadwal misalnya. Nggak ada tuh namanya tanggal merah, hitam semua. Mau hari libur apa lu kerja aja gitu kan. Terus kerjaannya juga nggak ada office hour. Hari raya lu nggak bisa ketemu sama keluarga, malahan itu waktu lu kerja gitu loh. Jadi gue sempat juga mempertanyakan, bener gak sih, sempat juga mau mundur gitu loh. Jadi awalnya kalau lu tanya apa sih yang lu cari, mungkin dulu ketika awal yang gue cari adalah passion gue tuh sebenarnya di mana gitu loh.
Seiring dengan waktu, mulailah ketika lu semakin suka dengan pekerjaan lu, lu merasa bermanfaat buat orang lain, lu merasa juga mendapatkan kehidupan yang layak dari pekerjaan ini, lu merasa orang-orang mulai mengenal lu, orang-orang mulai membutuhkan informasi dari lu. Akhirnya itu tumbuh. Akhirnya gue merasa yang gue cari adalah bagaimana gue bisa sebanyak-banyaknya tuh bermanfaat buat orang lain. Gak usahlah masyarakat di luar sana. Keluarga kita kalau nyari informasi pasti sama kita duluan kan? Bener, Ya kayak bokap gue. bener. Bokap gue nyari informasi soal vaksin, dia akan mengandalkan anaknya yang wartawan gitu loh. Udah ada belum informasi kapan gue bisa daftar, ya kan? Karena gue wartawan, gue punya akses untuk itu. Akhirnya gue sampai sekarang melihat misalnya masih banyak banget lansia, kasihan banget nih datang ke puskesmas langsung untuk mendaftarkan diri di sana. Mereka nggak tahu kalau bisa daftar lewat online gitu kan. Sementara gue merasa dari itu contoh sederhana saja ya. Kita punya akses banyak sekali untuk membantu keluarga terdekat kita, teman-teman kita, dan masyarakat secara luas. Nah, itu sih akhirnya. Artinya lu ingin memberikan dampak nyata buat orang-orang di sekitar lu. Betul. Dan cara inilah yang lu lakuin. Setiap orang pasti punya banyak cara ya. Artinya kalau lu suka dengan dunia kewirausahaan, lu bisa bantu orang UMKM gitu kan ya, untuk jadi maju gitu ya. Nah, yang lu sekarang lakukan ini setidak-tidaknya ya informasi yang lu dapatkan itu bisa memberikan dan berdampak buat orang ya. Contohnya tadi kan, ya bahayanya gini ya. Bahayanya ketika tadi kalau bicara tentang COVID buat lansia gitu kan, ya kalau tidak ada informasi yang disampaikan ke mereka, ya di satu sisi mereka akan bingung gitu ya, di sisi kedua kesempatan mereka akhirnya jadi berkurang, ya. Dan yang berikut juga mungkin ya akhirnya juga justru malah memberikan jumlah pertambahan karena tadi gitu ya, tadinya kita bisa tangani gitu ya, benar ya. Apalagi mereka kelompok yang rentan yang lu bilang tadi ya. Apakah itu juga mungkin salah satu penerjemahan kita nyebutnya sih empowering gitu ya. Bagaimana lu empower orang lain supaya memberikan dampak lebih banyak lagi gitu. Nah, apakah kegiatan lu itu juga menjadi salah satu bagaimana gua harus menerjemahkan bahwa empowering the society ini tidak perlu besar. Dan gue yakin lu datang ke sini pun juga lu sempat berpikir apa yang gue harus berikan gitu. Betul. Ya gue mengundang orang untuk datang ke podcast ini pun juga bukan sesuatu yang udah memberikan dampak besar, tapi hal kecil yang lu lakukan dan lu bilang tadi, that's the empowering Zil. Jadi iya itu yang, apakah itu juga mungkin lu terpikir ke sana atau memang itu menjadi salah satu cara lu walaupun nanti nyebutnya apa gitu ya? Ada satu contoh ya pengalaman ketika gue dulu masih bawain program NSI News Story Insight. Gue ingat banget waktu itu adalah kasus yang lagi viral-viralnya soal penipuan travel haji umroh first travel gitu. I know. Nah, gue itu meliput soal first travel itu ada 2 atau 3 episode gitu ya. Yang gue ingat adalah episode pertama itu personalisasi korbannya. Jadi gue datang ke rumah satu ibu-ibu, udah nenek sebetulnya ya. Dia merupakan salah satu korban dari first travel ini. Jadi dia udah bayar tapi dia tidak jadi berangkat gitu kan karena bermasalah travelnya. Ceritanya adalah dia sudah nabung belasan tahun. Pekerjaan dia apa coba? Dia jual gorengan. Nenek-nenek jual gorengan, berhasil menabung belasan tahun. Untuk mereka itu berat banget loh. Iyalah. Mungkin kalau kita mungkin bagi sebagian itu nggak seberapa lah gitu kan. Tapi bagi mereka bisa nabung receh demi receh di kaleng nabungnya. Itu di kaleng biskuit gue masih ingat kan. Akhirnya gue memberitakan soal bagaimana kesedihan dia, kekecewaan dia, usaha dia selama ini untuk menabung ribuan demi ribuan sampai akhirnya terkumpul 14 juta sekian untuk memberangkatkan dia. Dia tiap malam bermimpi bisa menginjakan kaki di tanah suci gitu kan. Tiba-tiba travelnya malah nipu gitu kan. Akhirnya setelah gue melaporkan itu, menggambarkan bagaimana ibu ini banyak sekali orang-orang baik di luar sana tuh yang mau reach out ke ibu ini, mau nolong ibu ini. Kenapa? Karena mereka nonton itu tayangan gitu loh. Mereka melihat gambaran betapa perjuangan ibu ini dan akhirnya mereka tersentuh. Akhirnya apa? Mereka DM gue lewat Instagram ya. Terus mereka tanya gimana cara gue bisa membantu ibu ini dan akhirnya apa? Puji Tuhan mereka ada orang
tajir lah ya, mau membantu akhirnya memberangkatkan nenek ini ke tanah Serius? suci umroh. Di luar gitu. dari Di luar dari first travel itu, Oh akhirnya my nenek ini God. berhasil berangkat ke tanah suci gitu buat Wow. umroh. Jadi gue merasa oh my God, sepowerful itu ya. Bagaimana wartawan itu bisa menjembatani orang-orang baik di luar sana yang ingin menolong sesamanya gitu loh. Oh Gitu my God. banyak. Gue ingat juga ketika ada kasus Aha. jadi pasangan ini mereka kena kasus ketika mereka dikira kumpul kebo. Akhirnya mereka digerebek sama pengurus warga di situ. Dan akhirnya apa? Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Sampai baju mereka dibuka segala macam, digiring ke rumah mana gitu ya, sampai mereka memalukan lah, memalukan. Gue memberitakan itu, bagaimana sebetulnya ini orang nggak bersalah, mereka tidak melakukan apa-apa, kebetulan mereka memang mau rencana makan bareng aja di kosan bersama, tapi nggak ngapa-ngapain, tidak melakukan perbuatan yang senonoh gitu loh, tapi mereka dituduh, mereka malah digiring tanpa pakaian, itu kan memalukan banget ya, pelecehan itu loh, Iya, parah. benar. Dan ketika gue memberitakan, ada aja orang baik lagi yang tersentuh, menghubungi gue, gimana caranya gue bisa membantu mereka. Akhirnya mereka dibantu dengan cara mereka dibantu beneran dibantu pernikahannya, karena memang mereka berencana untuk menikah, dibantu biaya pernikahannya, dikasih kerjaan juga sama orang ini. Wow. Lu percaya nggak bahwa gini? Ketika kita melakukan itu dengan tulus, dengan hati gitu ya. Tidak ada bermaksud bicara tentang apa ya, kalau lu bicara lu kerja di mana, lu menggunakan profesi, pasti lu kan akan ada giving back dari perusahaan gitu ya. Ya itu memang sesuatu yang harus diberikan oleh perusahaan gitu. Tapi lu percaya nggak bahwa gini, apa yang lu lakukan itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu walaupun lu bukan yang melakukannya, tapi orang lain yang melakukannya. Tapi justru kebaikan itu, lu punya perasaan apakah itu akan merepotkan lu, atau memang ternyata apa yang gue lakukan ini adalah bukannya sekedar gue menyampaikan informasi. Iya, yang kedua sih. Tapi gue adalah sebagai orang yang ternyata bisa memberikan kehidupan orang lain lebih baik lagi atau berubah. Betul, gue merasa menjadi jembatan berkat sih buat orang lain dengan pekerjaan gue ya. Mungkin tidak selalu dalam bentuk ada pemberian untuk membantu orang lain, tapi ketika orang itu tercerahkan, ketika misalnya dia masih ragu memilih kandidat nomor berapa ya untuk gue pilih di pilpres atau di pilkada nanti, tapi dengan berbagai informasi yang gue sampaikan, dengan gue mengundang narasumber dan mereka menilai jawaban dari masing-masing narasumber, dan itu membantu mereka untuk decide gue harus pilih yang mana. Menurut gue itu juga suatu bentuk yang gue menjadi jembatan berkat juga gitu loh, kalau gue bisa membantu orang lain dengan cara seperti itu, help them to decide, membantu mereka untuk apa ya, memprovokasi pikiran mereka dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang kritis, membantu mereka untuk memutuskan sesuatu. Menurut gue itu juga sesuatu yang akan bermanfaat sih. Artinya kalau gue lihat, lu udah melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam arti begini, lu nggak hanya menjalankan lu as a profesi sebagai jurnalis, tapi lu juga menjalankan dalam tanda itu kemanusiaan yang menurut lu walaupun kecil, tapi memberikan perubahan buat orang lain. Benar nggak tadi yang lu ceritain sendiri? Nah ternyata orang lain juga melihat lu. Bukan sekedar bahwa lu melakukan sesuatu yang mungkin sewajarnya orang lakukan, tapi nggak semua orang melakukan itu. Even ya, gue nggak tahu. Even juga mungkin jurnalis, nggak semua jurnalis juga melakukan hal-hal yang di luar dari pekerjaan dia sebagai informan gitu ya, dalam hal ini gitu ya. Gue lihat di profiling lu banyak dapat best anchor terbaik dan lain sebagainya. Nah, apakah ini sebagai anugerah bahwa lu ketika bekerja dengan hati, orang lain menghargai lo itu? Bukan berarti gini, ada orang yang gue pengen dapat penghargaan itu, apa yang gue lakuin, itu gue yakin akan berbeda hasilnya. Betul. Nah, apakah ini yang lu merasa bahwa apa yang lu lakuin, orang lain melihat itu, dan kalau ketika lu bekerja dengan hati, lu akan dapetin itu? Ya mungkin seperti itu ya Riz, karena kalau kita kerja kan pasti tujuan utama, goal utama kita tuh bukan untuk mendapatkan penghargaan, untuk dipuji atasan, ya kan? Itu tuh bukan tujuan utama kita dalam bekerja gitu loh. Tapi kalaupun itu diberikan sebagai bentuk apresiasi, dan kebetulan gue melihat kantor gue itu adalah institusi yang sangat menghargai kinerja dari bawahan-bawahannya gitu,
gue sih ya sangat merasa terapresiasi dan bangga juga. Ternyata gue juga berada dalam suatu lingkungan yang sangat sehat gitu. Oh nih kantor bisa ya melihat kerjaan gue, menghargai. Padahal kan kita nggak minta gitu loh. Kalau dikasih syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Namanya kita juga kerja, kita dibayar gitu kan. Tapi kalau ternyata tuh ada sentuhan lebih dari kantor gue, ya gue sangat mengapresiasi sih. Tapi benar kata lu, itu tuh bukan sesuatu yang kita aim for it. Kita haus akan hal itu. Karena betul resultnya akan berbeda. Kalau kita tidak mencapainya, kita kan cenderung kecewa, kemudian demotivasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Tapi kalau kita memang bekerja dengan sepenuh hati, ternyata ada aja bonus-bonus kecil gitu ya dari Tuhan, ya itu justru kebahagiaan yang luar biasa banget sih. Gue bisa ngeliat itu sih. Gue akhirnya gini, gue banyak juga beberapa belakangan juga sering wawancara orang juga, tapi memang nggak tahu ya apakah kan ini didesak sama kondisi sekarang gitu yang akhirnya orang bukan berlomba-lomba ya, yuk kita bergerak bersama gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, nggak hanya sekedar bahwa lu melakukan yang hanya untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya transaksional gitu ya. Justru ada hal besar yang mesti lu lakuin gitu. Lu percaya nggak sih bahwa nggak semua orang bisa melakukan itu atau melakukan itu? Ya. Gue percaya bahwa sebetulnya semua orang bisa melakukan itu, terlepas dari seberapa besar dia melakukan itu, apa hasilnya. Tapi kalaupun dia sudah ada niat, gini deh, kita tuh kadang-kadang mikir kita harus kaya dulu untuk bisa membantu orang lain. Ternyata banyak sekali orang yang masih berkekurangan di luar sana, yang mereka nggak tunggu ada duit tuh, nggak tunggu kaya, mereka sudah bisa membantu. Kan bantu itu mesti dalam bentuk materi, dalam bentuk support, dalam bentuk tenaga, itu sudah membantu gitu kan. Dan ternyata banyak kok, selagi lu punya niat untuk berbuat kebaikan, siapapun lu tuh bisa melakukan itu. Dan gue merasa bahwa pandemi ini juga kadang tadi kan gue bilang apa yang gue pelajari dari pandemi adalah gue belajar untuk lebih bersyukur. Dan gue rasa ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang sama seperti gue. Mereka merasa lebih bersyukur di saat pandemi ini. Kenapa? Bukan karena ada orang lain yang lebih menderita dari mereka ya, bukan. Tapi ketika mereka masih bisa ada pekerjaan, mereka masih punya penghasilan, sementara di luar sana ada banyak sekali yang kolaps, usaha-usaha pada kolaps, dipecat, dirumahkan. Dan itu mendorong mereka untuk mau berbagi ke orang lain karena mereka merasa gue bersyukur. Dan ini saatnya gue mewujudkan rasa syukur itu, nggak hanya dengan bilang I'm grateful God, thank you, tapi lu juga menjadi berkat gitu loh buat orang lain. Lu membawa syukur itu untuk membantu orang-orang di sekitar lu gitu loh, membawa dampak yang nyata. Gue lihat semakin kesini pandemi itu menunjukkan our true color sih. Benar. Orang yang memang baik tuh akan semakin terdorong untuk baik, untuk membantu orang lain. Dan ya sebaliknya sih, orang yang memang lebih mempedulikan diri sendiri juga kelihatan gitu true color-nya. Benar. Gitu. Gue kepoin Instagram. Ada satu hal yang gue lihat di sini. Itu lo be real, be grateful. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah gue baca di Instagram lo, gue harus tanya ini kalau nanti gue ketemu nih gitu loh. Kadang kita terlalu berusaha kelihatan, gue harus kelihatan pintar, gue harus kelihatan cantik, gue harus kelihatan baik, gue harus kelihatan punya banyak teman, atau ada juga yang melihat gue harus kelihatan kaya, gitu kan. Buat gue enggak, you have to be real gitu loh. Karena ketika lu harus mempush diri lu untuk kelihatan menjadi seseorang yang mungkin bukan elu, itu lu menderita gitu pada akhirnya, karena lu akan selalu mengejar. Kalau lu tidak merasa lu mencapai itu, aduh sedih gitu, lu akan kecewa, lu akan sedih, lu akan menyalahkan diri lu sendiri, lu nggak akan merasa bersyukur gitu loh. Jadi dengan lu menjadi nyata, lu yang lu yang apa adanya, lu yang menerima diri lu sendiri, lu yang selalu bersyukur gitu loh dengan apa yang lu miliki dan apa yang belum lu miliki, tapi lu bisa bersyukur. Gue rasa itu akan membuat kita tuh bahagia gitu loh. Jadi bahagia itu tidak hanya diukur dari your fame atau wealthy atau hal-hal yang bersifat materi gitu loh. Tapi bisa kok dari sesuatu yang lu ciptakan sendiri gitu loh. Inner, ketika lu selalu bersyukur, itu menurut gue tuh happiness. Oke, lu bicara tentang be real and be grateful ya. Artinya nih, apakah memang lu bisa sampai ke sini dengan lu bicara tentang sharing tentang apa sih yang harus
bicara tadi ya, apa ini moto hidup lu mungkin ya, be real and be grateful, atau apakah ini juga pernah gini, di satu sisi lu mungkin merasa bahwa melihat fenomena yang ada, apakah ini dilatar belakangi dengan fenomena yang ada sekarang ini, atau mungkin lu udah dari dulu melihat hal itu juga, atau memang lu punya ada titik balik di mana wah iya ya, gue harus be real and be grateful, dan ini harus di-shareable gitu, harus bisa shareable untuk orang bahwa hidup ini harus begini gitu. Mungkin kalau titik balik satu peristiwa itu enggak juga ya, tapi akumulatif sih, terutama di saat pandemi ini. Gue merasa bahwa lagi-lagi ketika kita misalnya kita lebih banyak di rumah kan selama pandemi, oh ternyata di rumah pun kita bisa happy ya. Ya gak sih, doing a lot of things di rumah kita ternyata bisa happy juga ya. Jadi dari situ gue tuh banyak banyak merenung, kadang suka brainstorming, kalau persoalan kehidupan gue tuh adalah teman-teman curhat yang khusus ngomongin filosofi kehidupan lah, persoalan-persoalan tentang kehidupan gitu. Dan di situ gue menyimpulkan bahwa ya kita bisa bahagia dengan cara kita sendiri, nggak perlu melihat cara orang lain. Kadang-kadang kan kita suka baper, kita suka jiper ngelihat apa yang tampil di media sosial kita. Melihat foto-foto orang kok kayaknya bahagia semua ya, kan? Kok kayaknya tajir semua ya, kok kayaknya duitnya nggak habis-habis buat jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Kita selalu, akhirnya kita merasa terintimidasi, kita juga pengen seperti itu. Kok di satu sisi itu membuat kita tuh menjadi orang yang jauh dari rasa syukur gitu loh, nggak happy akhirnya. Padahal kalau kita lihat sendiri, lu di rumah, lu bisa masak, lu masih sehat, ya kan, lu masih bisa ketemu dengan orang yang lu sayang, itu udah suatu kebahagiaan loh. Lu nggak perlu memaksakan diri seperti yang di media sosial loh. Apakah di sekeliling lu begitu? Pasti ada ya. Pasti ada ya. Gue yakin lu ada. melihat itu kan, lu melihat itu antara kenyataan dengan kehidupannya dia secara real sama di sosmed itu berbeda gitu ya. Yes, ada juga yang seperti itu, tapi gue tidak mau menjudge, Riz. Kita tidak boleh menjudge gitu loh. Mungkin setuju. itu juga bagian dari how they survive dengan cara seperti itu. Wow. Ya kan? Orang punya caranya masing-masing kok untuk merasa diterima, untuk merasa disayangi, untuk merasa penting. Orang punya caranya sendiri gitu loh. Kalau gue mungkin tidak memilih cara seperti itu, karena buat gue itu akan membuat gue selalu mengejar something yang artificial gitu loh. Capek juga kan? Capek. Kalau gue yang memang nggak hobi misalnya beli barang-barang branded. Kenapa gue harus menjadi orang yang tiba-tiba mau beli barang-barang branded ketika gue melihat di media sosial itu kayaknya keren banget gitu kan? Kan gue nggak perlu seperti itu. Gue punya cara yang lain. Mungkin dia punya cara seperti itu, tapi gue jadi tidak ada cara yang salah. Tapi gue memilih cara yang seperti ini. Tapi gitu. bukan itu cara yang nyaman buat gue. Iya, tapi bukannya pengen lihat maksimal di depan orang itu manusiawi ya? Manusiawi banget, dan gue tidak mau menjudge orang yang seperti itu. Again, itu mungkin bagian dari kita bertahan hidup loh. Masing-masing kita punya pride, ya kan? Prioritas orang kan beda-beda. Kalau prioritas dia adalah untuk bisa terlihat mapan, kenapa tidak gitu loh? Kan masih banyak banget value orang yang bisa kita judge dibandingkan hanya dari penampilan luarnya saja gitu kan. Bener. Nah, tadi gue sempat gila nih orang kacau. Gue banyak setidaknya gini, gue melihat orang tuh wah oke, ini orang komit nih sama kehidupan dia segala macam. Makanya akhirnya gue lihat itu tuh be real, be grateful. Yang pertama yang gue lihat orang yang mungkin gue pengen perdalam ya, gue lihat dulu di atasnya dia punya apa. Nah, once dari situ pasti akan berut ke bawahnya kan. Gitu, akan ke bawahnya apa yang lo sampaikan segala macam. Bicara tentang sosial media, lu percaya nggak sih begini? Bukan percaya sih, artinya gini, sosial media itu kan bisa mengengineer psikologis orang gitu. Betul sekali. Yang akhirnya orang lain melihat atau percaya dengan itu, dan akhirnya pikirannya itu akan ke sana gitu ya. Ya kalau bicara tentang algoritma sosial media gitu kan, once kalau lu suka, contohnya gini, gue suka sneakers nih gitu. Contohnya kalau gue suka sneakers, pasti timeline gue itu isinya sneakers semua gitu loh. Bener kan? Iya. Nah, kalau yang lu sukanya yang berkebun misalnya, pasti isinya berkebun semua, apalagi sekarang lagi tren berkebun. Betul, gitu ya. Plan parents. Nah itu ya. Nah lu bisa memanfaatkan itu atau lu melihat itu enggak? Artinya apa? Bicara tentang sosial media, apalagi lu jurnalistik gitu ya, dalam arti gini, pasti apa yang lu upload
itu sesuai dengan apa yang sebenarnya lu sampaikan dengan be real dan juga be grateful kan gitu ya. Nah lu akan membawa orang ke arah sana, setidaknya lu sharing lah apa yang gue lakuin dan lain sebagainya. Iya sih, mungkin gue paham ketika orang-orang di sosial media itu berusaha menjadi pribadi yang dia expect orang melihat itu tentang dia gitu. Jadi bukan pribadi dia yang sebenarnya, tapi citra yang dia ingin orang portrait tentang dia tuh yang seperti apa sih gitu. Dan itu wajar banget. Dan gue pun mengalami fase seperti itu. Gitu loh. Ketika gue ingin dinilai sebagai Zilvia yang keren, news anchor yang pintar, news anchor yang cantik gitu, news anchor yang punya banyak influence, punya banyak followers, gue sempat berada dalam masa seperti itu. Tapi sekarang sih lebih slow aja. Kayak gue nggak merasa gue harus posting setiap hari. Postingan gue tuh lama-lama banget loh. Lihat deh jarak antara waktu ke waktu gitu loh. Tapi kan setiap posting mungkin powerful lah. Lain sama setiap orang yang mungkin apa sih, ada orang bilang ini sampah gitu kan, gitu-gitu kan. Ini apa selfie mulu gitu loh. Tapi sekarang gue merasa bahwa yang penting postingan itu adalah ketika you feel you want to do it, bukan karena udah lama ya gue nggak posting, ya nanti gue nggak eksis nih. Nah jangan sampai ada pikiran seperti itu sih. Dulu gue sempat dalam masa seperti itu. Ya kalau posting ini pasti yang like dikit deh, soalnya mukanya nggak kelihatan misalnya kayak gitu kan. Pasti ada yang rasa-rasa seperti itu. Tapi sih sekarang gue lebih merasa bahwa ya gue ingin pasti nggak akan tetap akan ada porsi di mana lu ingin sosial media adalah portfolio yang lu ingin orang tuh punya citra tertentu tentang diri lu. Namanya itu juga tools buat kita branding, ya kan? Gue merasa media sosial itu adalah tools, salah satunya adalah tools buat kita branding. Kenapa? Karena itulah karena kita merasa itu adalah tools buat kita branding, kita akan menampilkan hal-hal positif, citra yang kita ingin orang tuh mengenal kita sebagai sosok yang seperti apa. Kalau enggak ya gue posting macem-macem aja di media sosial kan, menghujat ya kan, kalau gue lagi sebel sama orang atau yang viral yang aneh-aneh gue posting aja gitu kan. Tapi kan gue tetap masih ada porsi di mana gue masih ingin menampilkan citra yang gue inginkan orang melihat gue seperti apa, ya gue ingin menampilkan itu gitu loh. Makanya selebihnya ya gue nggak usah, gue merasa nggak mesti semuanya juga sih, kayak misalnya lu lagi jalan kemana tiap saat tiap sudut lu update gitu ya nggak perlu juga gitu loh. Tapi gue setuju sih sama lo. Artinya gini, gue juga mau ngeliat orang sekarang, ya mungkin kalau kita dulu kenal sama orang pada saat kita langsung ketemu gitu kan. Tapi sekarang gue biasanya ngecek dulu nih di sosial media gitu ya. Kan? Bukan apa-apa sih, supaya gini, ketika gue ngomong itu kita punya setidaknya gue tergambar orang ini kayak apa. Betul. Gitu. Terus ketika misalnya orang ini serius, ya gue coba melihat bagaimana atau enggak apa sih yang dia omongin gitu ya. Bahasa-bahasa yang seperti apa sih gitu, sehingga ketika gue ketemu pun nggak canggung, artinya nggak salah ngomong juga, dan dia merasa nyaman. Yang paling penting kan lawan bicara kita itu nyaman kan terhadap kita, apa yang kita sampaikan dengan sejalan dengan apa yang dia pikirkan gitu kan. Nah itu yang gue juga lakukan untuk bisa melihat hal itu. Ya bukan berarti gue kepo, tapi ya sebenarnya gue kepo juga sih gitu sebenarnya sih. Kerjaan kita emang harus kepo. Harus kepo ya. Kepo. Nah itu yang gue lakuin. Tapi bicara tentang apa namanya dunia lu gitu kan. Lu sekarang masuk ke dalam ranah dunia media. Tapi sebenarnya istri gue juga backgroundnya di dunia media gitu. Oh gitu, di mana? Iya, di sebelah lah gitu, di daerah Kebon Sirih lah. Lu tahu sendiri Kebon Sirih itu mana gitu. Makanya dunia media, dunia jurnalistik tuh buat juga nggak asing juga buat apa namanya, buat gue untuk bisa mendapatkan sesuatu nilai tambah terhadap ternyata media begini, jurnalis begini. Nah, lu sebagai orang media gitu ya, bagaimana sih melihat fenomena media sekarang ini, apalagi bermunculnya media-media baru, ya kalau bicara tentang media sosial pun sekarang juga udah bermunculnya media baru juga. Betul. Gitu. Nah lu sekarang bermain di TV gitu mainstream gitu loh, media yang apakah ini menjadi sesuatu yang lu akhirnya dapat opportunity dalam arti bisa berkolaborasi, atau mungkin justru perannya tuh berbeda masing-masing gitu. Lo melihat ini gimana sih dari sosok Zilvia ini? Kalau ibarat manusia yang sudah berumur ya, gue melihat media-media mainstream sekarang tuh usianya tuh sekitar 30-40. Usia kita lah.
Bener, Sementara setuju. saingan-saingan yang baru, saingan-saingan sekarang tuh bukan lagi media online, tapi misalnya YouTuber, podcaster gitu kan, kayak sekarang gitu kan. Sekarang kita ngeliat semua seleb kayaknya bikin YouTube, semua seleb bikin model podcast yang wawancara gitu kan, melakukan tugas jurnalistik kan, Bener. kayak kita sekarang Bener. gitu kan. Jadi kayak semuanya kok sekarang orang pada bisa ya, dan nggak perlu peralatan canggih, pakai sampai punya mobil SNG kayak kita di TV, Bener. cukup punya channel di YouTube gitu kan, beli kamera satu, beli mikrofon bisa gitu loh. Jadi wow, ternyata sekarang saingannya seperti itu ya, antara si yang berumur 30-40 dan yang baru berumur 20 ke 30 gitu kan. Tapi sih gue melihatnya selalu ada kesempatan ya dalam setiap momen itu. Berarti yang 30 dan 40 harus belajar, yang 20-30 juga harus belajar dengan cara yang berbeda dan belajar hal yang berbeda. Kalau yang 30-40 menurut gue harus belajar bagaimana kreatif, bagaimana harus ada cara-cara pengemasan yang baru, yang gak boring, yang gak monoton, yang bisa mendobrak segmen pasar baru, yang bisa menggait pasar anak muda tanpa menghilangkan ciri khas lo gitu loh. Gue rasa itu easy to say tapi memang susah untuk dilaksanakan gitu kan, karena kan yang namanya udah media mainstream, lu punya gembong yang segitu besarnya, itu akan susah gitu loh untuk berputar haluan gitu loh. Beda dengan kalau lu hanya sendiri, lu cuma punya tim 2-3 orang gitu, cepet. Lu mau pindah haluan tuh, mau belok tuh gampang banget gitu kan, nggak terlalu banyak yang lu pikirkan. Tapi gue merasa ya selalu ada kesempatan ya dalam setiap perubahan-perubahan yang terjadi, karena perubahan itu konstan gitu loh. Dari dulu perubahan itu yang abadi itu adalah perubahan gitu loh, nggak bisa dihindarkan. Setuju. Jadi yang bisa kita lakukan adalah terus mau belajar ke cara-cara yang baru. Gue juga melihat itu terjadi di Metro TV. Kita beda banget dari 5 tahun atau bahkan 3 tahun yang sebelumnya. Kita beda banget, kita melakukan pendekatan-pendekatan, kita melakukan konvergensi antara yang kita punya media tuh ada koran, ada Medcom, ada online-nya, terus ada TV-nya. Jadi kita bagaimana bukan melihat ini sebagai 3 institusi, tapi di merger gitu, jadi satu institusi. Ketika lu cari berita buat koran, lu bisa juga support buat TV, lu bisa juga support buat online. Wartawan online nanti juga bisa melakukan live report, gak hanya sekedar nulis gitu loh. Wartawan TV juga gak hanya sekedar baca berita, live report, tapi dia juga bisa nulis, dia juga bisa ngambil video sendiri. Jadi gue melihat tuh sekarang tuh masing-masing tuh harus open minded ya. Kita nggak bisa stuck dengan cara yang lama gitu loh. Kalau kita hanya stuck dengan cara yang lama, ya kita akan ketinggalan, kita akan dilibas dengan yang baru-baru ini. Tapi ada satu kelebihan yang gue percaya adalah namanya kita wartawan, kita diikat dengan etika jurnalistik, kita nggak boleh sembarangan menyebarkan hoax apa segala macam. Itu sih yang membuat gue percaya kalau ada event-event gede aja, berita-berita penting kayak misalnya ada pesawat jatuh, ada tsunami misalnya, orang tetap akan rely on media mainstream gitu loh. Betul. Dan gue melihat gini, redaksional itu nggak akan pernah tergantikan dengan media baru ini gitu loh. Karena kan sekali lagi validasi pemberitaan itu kan hanya ada di redaksional kan gitu loh. Lain halnya dengan lu punya media sendiri, lu bikin sendiri. Lu juga tadi setuju, gue nggak terikat dengan etika dan aturan tentang jurnalistik, bagaimana harusnya mengeluarkan satu informasi atau pemberitaan gitu kan. Ya banyak sekarang ini terjadi kan hoax juga kan. Betul. Karena itu tidak ada redaksional yang menjaga itu gitu loh. Nah gue sih sependapat sih ya, apa yang gue juga akhirnya terinspirasi dengan lo bahwa nggak mungkin redaksional itu tergantikan sama media baru. Karena apa? Karena buat gue adalah apa yang gue dapatkan, either diri gue gitu ya, diri gue sendiri. Ketika gue ada dapat berita apa, pasti yang gue cek misalnya gini, Metro TV, dan gue cek bener nggak nih beritanya gitu loh. Kalau bener beritanya, artinya gue dengar dari suatu TV, at least misalnya Metro TV untuk validasi datanya, ya gue akan percaya itu ketimbang gue di sosial media. Tapi masalahnya sekarang bagaimana caranya supaya antara redaksional sama sosial media, orang lebih banyak dapetin sosial media, akhirnya dia percaya dulu, nanti redaksionalnya hal itu, jadi seolah-olah orang jadi seolah-olah jadi tergantikan gitu kan, yang kayak gitu ya. Setuju nggak sih dengan yang yang tadi gue sampaikan? Pasti, karena kan gini, kalau media mainstream, apalagi TV ya, kita kan biasanya suka kalah cepat. Kalah cepat dengan berbagai informasi yang ada di media sosial gitu loh, karena kita punya waktu, kita butuh waktu untuk validasi data, kita butuh langsung ke lokasi, kita butuh langsung dapat soundbite dari orangnya gitu loh. Kita punya proses
proses peliputan yang lebih panjang gitu loh. Tapi ya hasilnya juga lebih akurat dibandingkan dengan yang sekali tembak pencet gitu kan. Cuma sih aku tidak melihat itu harus menjadi sesuatu yang dipertentangkan. Ini juga kita harus saling belajar satu sama lain. Bagaimana yang cepat ini harus belajar lebih akurat, yang akurat ini juga belajar menjadi lebih cepat gitu loh. Coba keduanya tuh saling collab, find a way untuk work together. Jadi kita sering kok dapat apa pancingan satu main isu apa ya berdasarkan dengan apa yang lagi viral di media sosial. Ya kan? Oh, ternyata trending topiknya lagi soal ini. Yuk kita dalemin yuk kita bikin liputan eksklusifnya yuk. Kita bikin personalisasinya yang lebih matang gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak mesti kayak lu saingan gue gitu loh. Enggak, tapi kita bisa saling collab sih, saling belajar dari satu sama lain. Iya, artinya pun juga ya contohnya kalau mainstream kan, ya dia juga bisa bikin versi apps-nya juga atau digitalnya juga kan kayak gitu ya. Lo mau sampai kapan di di media? Kalau bicara tentang fashion lo ingin memberikan kontribusi, ya walaupun gini loh, dunia media kan luas juga kan, nggak hanya sekedar lo. Sekarang ini mungkin gue sering lihat lo anchor segala macam, tapi kan nggak hanya sekedar anchor, tapi kan memang bahwa dunia lu juga sangat lebar sekali gitu kan. Betul. Nah, lu mau sampai kapan atau mau gimana? Jujur ya, gue belum tahu gue sampai kapan. Tawaran-tawaran untuk pindah bidang itu tentu saja ada gitu loh. Bahkan gue mendapat tawaran yang cukup besar menurut gue tahun lalu ketika pandemi gitu loh. Di sebuah perusahaan BUMN gitu ya, dengan jabatan yang sangat strategis. Tapi gue waktu itu menolak karena gue merasa gue masih belum bisa meninggalkan dunia ini gitu loh. Sampai kapan jujur gue nggak tahu, tapi I know for sure gue harus naik level suatu saat. Gue harus naik level suatu saat, apakah dengan tetap di dunia yang sama, di bidang yang sama, tapi dengan jabatan atau dengan tugas yang berbeda, yang lebih berat lagi gitu, tanggung jawab yang lebih besar lagi, atau ya dengan bidang yang berbeda. Pastinya gue harus naik level karena jujur sekarang 9 tahun di gue di TV itu adalah my comfort zone. Gue merasa di sini gue udah sangat nyaman seperti rumah kedua gitu loh. Gue bekerja itu bukan hanya bukan sekedar bekerja, gue kayak menjalankan hobi gue aja gitu loh. Hobi yang eventually dibayar. And I'm happy. Udah kayak semuanya udah gue bisa menyesuaikan diri dengan baik. Jadi comfort zone banget. Tapi gue tahu itu bahaya. Gue tahu itu bahaya karena kalau lu mau sampai kapan berada di comfort zone, because once you are in comfort zone, akhirnya growth lu, pertumbuhan lu tuh mandek gitu loh. Lu nggak akan tumbuh menjadi, lu nggak mendapatkan skill set yang baru, lu nggak kenal orang-orang yang baru, lu nggak mencoba tantangan-tantangan yang baru. Akhirnya ya level lu di situ aja. Gue merasa seperti itu. Jadi seharusnya for sure I know gue harus udah berpikir untuk next levelnya gue seperti apa gitu loh. Tapi jiwa lu ada, jiwa lu akan terus dong. Kalau sekarang sih masih terus, gue masih nyaman banget, gue senang, apalagi baru gue melihat kantor gue sangat mengapresiasi gitu kan. Ya tapi ya artinya gini lah, kalau dimanapun kita ini kan secara pribadi as a jurnalis juga kan. Gue di sini, gue ketemu lo, at least jiwa jurnalis gue, walaupun gue bukan jurnalis, tapi jiwa jurnalis gue ada, karena gue ingin berbagi dengan orang lain gitu kan. Ya gue nggak harus kerja misalnya di salah satu media juga gitu kan, tapi bahwa jiwa gue untuk bisa memberikan informasi, knowledge orang menjadi terbantu dan akhirnya orang menjadi ya mungkin hidupnya bisa berubah dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah itu juga akan tergantikan atau memang itu akan nempel terus? Gue rasa gue nanti juga akan tetap memilih pekerjaan yang bisa berdampak ya. Kayak klise sih, tapi ya gimana, udah terbiasa, udah kebentuk gitu loh. Sebagai jurnalis, lu udah kebentuk. Apa yang lu sampaikan itu membawa manfaat buat orang lain gitu loh. Jadi gue harap ini tuh bisa dilanjutkan apapun profesi lu gitu loh. Dan menurut gue bekerja itu bukan hanya sekedar mendapatkan nafkah, tapi lu harus punya pride, lu harus punya kebanggaan. Kalau lu nggak bangga dengan pekerjaan, lu nggak bangga dengan apa yang lu lakukan, lu akan mudah berganti pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain karena gaji yang lebih besar misalnya. Benar. Karena you just aim for money gitu.
Tapi kalau lu bekerja dengan lu ada pride di situ, lu ada kayak sense of belonging di pekerjaan itu, lu merasa useful, orang terbantu oleh lu akan merasa apa ya, full, hidup lu tuh kayak penuh gitu. You live life to the fullest. Gue sih ngerasa kayak gitu. Oke. Apakah itu yang lu barusan sampaikan akan moto hidup lu yang akan lu pegang terus? Moto hidup gue ya. Sebetulnya kalau dalam satu kalimat apa sih moto hidup lu, gue kadang juga suka bingung gitu loh. Kalau tadi kan be real, be grateful itu kayak caption yang menandakan diri gue tuh di media sosial kayak gimana gitu. Tapi apakah itu moto hidup yang gue pegang? Enggak juga sih. Ada banyak gitu loh. It's not the only one, ada banyak. Tapi kalau dulu ya di kuliah gue selalu inget kalau ditanya apa moto hidup lu, gue selalu bilang excellence first dan success will follow you. Sering banget gue bilang kayak gitu karena gue suka banget itu quote dari salah satu film Three Idiots. Three Idiots film Bollywood itu keren banget filmnya dan kayak gue merasa bener sih. Kan dulu ketika kita masih apa ya, dulu pas kita fresh graduate, apalagi generasi sekarang, gue melihat generasi sekarang tuh cenderung menjadi generasi yang lebih instan dari generasi kita. Jadi apa-apa tuh mau cepet, apa-apa mau cepet, gue harus cepet berhasil, gue harus cepet kaya, gue harus cepet gitu kan. Tapi ada yang kadang lupa gitu bahwa keberhasilan itu, sukses yang kita dapatkan itu terbentuk dari sebuah proses yang lu tuh harus bagus dulu, lu harus membuat diri lu tuh worth it, lu harus layak apa sampai lu tuh bisa digaji besar, sampai lu bisa mendapatkan ini itu, lu udah layak apa belum gitu loh. Jadi gue merasa quote itu tuh relate banget. Ya lu harus bagus dulu, excellence dulu dong. Jadi lu jangan menuntut hak lu, tapi kewajiban lu juga biasa aja gitu. Lu dengan karyawan lain gampang banget digantikan. Nggak ada lu atau ada lu tuh sama aja. Itu kan sedih ya. Tapi ketika lu punya suatu value yang lebih, lu punya skill set yang lebih, menurut gue ya lu akan sulit untuk tergantikan dan eventually kesuksesan akan datang pada lu. Jadi kadang-kadang kita jangan nguber goalnya dulu, lu nya bagus dulu, keren dulu, segala macam, kerja keras dulu. Nanti sukses itu akan bonus lah, akan mengiringi kok. Oke, menurut lo ya, gue sering juga beberapa kali ngomong hal ini juga kalau gue ngobrol juga dengan teman-teman gue dan juga di podcast ini juga sempat gue bilang gini. Orang yang besar itu adalah orang yang membesarkan yang kecil, bukan yang membesarkan yang sudah besar. Artinya apa? Kalau menurut gua, ya justru orang besar itu bagaimana dia mampu yang tadinya tidak menjadi apa-apa, belum menjadi apa-apa, dan lu besarkan jadi apa-apa. Apakah itu juga akan related dengan lo yang tadi lu bilang bahwa that's the process yang mungkin lu harus jalanin dan akhirnya lu akan jadi besar gitu. Setuju banget. Karena gue percaya sesuatu apa yang lu dapatkan instan, hilangnya juga cepet gitu. Hilangnya juga instan gitu. Benar banget. Tapi kalau apa yang lu jalan dengan proses yang matang, yang baik, yang full ya, sebuah proses yang full gitu ya, nggak kepotong-kepotong, itu menurut gue akan lama, akan lebih stabil, akan lebih long lasting. Jadi itu sih yang gue percaya dan nggak enak tau justru kalau lu dari kecil terus lu tahap lu tuh punya cerita yang luar biasa sampai lu menuju puncak. Lu tuh kayak akan pengalaman, ya kan? Jadi lu, menurut gue sih kita jangan pernah merasa minder ketika gue gadis Belitung misalnya dari kampung di Jakarta dengan orang-orang dikelilingi orang-orang yang keren dengan prestasi yang luar biasa, sementara gue dari kampung misalnya kayak gitu. Jangan pernah merasa seperti itu sih, karena setiap orang tuh pasti akan mulai dari punya titik nolnya masing-masing gitu loh. Titiknya mungkin titik startnya boleh beda gitu loh, tapi nanti kita lihat usaha siapa yang lebih maksimal dan kita akan lihat siapa yang finish duluan. Gitu sih. Gue speechless lah, serius lah. Gue ketemu lo di TV, ngeliat lo di TV gitu, kelihatan mukanya serius banget, nanya orang juga. Ternyata di sini, gila gue banyak beda banget ya, gue bilang beda banget. Gue pikir, wah gue banyak belajar juga dari ini orang gitu ya. Yang gue melihat, wah ternyata nggak hanya sekedar dia menjalankan sebuah profesinya, tetapi memang ada hal di luar itu yang sebenarnya besar gitu loh. Dan gue selama gue ngobrol ini ya sama lo ya,
banyak hal yang gue belajar juga loh. Aduh, amin. Di situ loh. Amin, amin. Karena gue juga, kenapa gue suka ngobrol gini juga? Karena di situ loh gue belajar. Gue ketemu betul. dengan orang baru, di situ loh gue belajar. Betul. Dan makanya gue bilang, gue pengen belajar dong dengan Zilvia ini gitu. Apa yang gue bisa pelajari? Ternyata serius itu yang membuat gue, oh oke. Apapun yang lo lakukan selama lo bekerja dengan hati, hasil mengikuti lah ya. Itu yang gue tadi, ya ini benar-benar. Makanya gue gini, gue nggak bahas banyak tentang, wah lu bagaimana lu mendapatkan best apa anchor apa segala macam. Tapi ini adalah hasil yang lo dapetin dari apa yang lo lakuin selama ini. Aduh, gue seneng lo ngobrol sama jurnalis lo ya. Serius lo. Lebih kepada sesi apa ya? Filosofi kehidupan. Iya dong. Gue kalau ngomongin serius, gue kalau ketemu sama teman-teman gue di wartawan atau jurnalis, gue banyak hal yang sebenarnya gue belajar di situ. Artinya apa? Bikin pinter lah guenya. Amin. Amin ya, amin. Gue sebenarnya pengen banyak banget ngobrol sama lu Zil. Jadi Riz. Banyak hal lah ya yang mungkin belum terkuak juga, belum terkuak juga ya. Itu yang mungkin gue juga sempat mengenal juga suami lu juga gitu kan. Dia lulusan BINUS juga, yang apa yang dia lakukan juga selama ini juga, semangat dia, anak muda yang menurut gue gila nih, nggak semua anak muda melakukan hal ini. Dan akhirnya gue juga penasaran pengen ketemu lu, dan gue juga baru tahu diupdate sama tim gue juga. Serius? Selama ini gue nyari selama ini gue kenal lakinya dia, ternyata ini toh. Itu bisa another story, Riz. Bagaimana peran pasangan, peran teman dalam menyokong hidup lu, kesuksesan hidup lu. Itu satu sesi tersendiri itu. Tapi suatu saat gue boleh ya manggil suami lu ya. Boleh banget. Gue mungkin akan ya artinya dari podcast ini juga banyak hal, setiap orang kan pasti punya sesuatu yang berbeda dan punya satu cara gitu kan. Dan gue percaya itu punya jalan hidupnya sendiri, punya cara hidupnya sendiri, dan setiap orang pasti menganggap bahwa apa yang dia lakukan ini itulah yang terbaik, dan kita nggak bisa ngejudge orang bahwa gue lebih baik dan lu enggak gitu kan. Nah apa yang lu bilang tadi ya, be real and be grateful itu gue amini banget deh gitu loh. Gue juga mengalami bahwa semoga gue juga tetap bisa seperti itu ya. Gue juga ngeliat lingkungan gue juga gue tau lah siapa dia gitu. Setelah diposting, aduh kadang-kadang gue pikir lu sampai berapa lama lu akan bertahan seperti itu gitu. Nah tapi yang kayak gitu-gitu tuh justru kita harus lebih berempati sama orang yang kayak gitu. Iya, karena sih, mungkin bener juga sih, bener. Dia punya problem atau apa gitu ya, kita nggak tahu. Dan justru kita harus lebih berempati loh. Kenapa? Apa sih yang membuat dia seperti itu, ya kan? Aduh, kapan-kapan part 2 lah ya. Boleh. Gue ngobrol sama lo ya. Sama suami gue sekalian. Happy banget, ya. Happy banget gue lu bisa mau mampir sama-sama ke sini lagi. Lu udah berapa lama tidak menginjakan kaki ke BINUS? Berapa lama ya? Kayaknya setahun yang lalu gue masih jadi juri buat Asian English Olympics. Tapi itu di BNSI ya, di UKM ya? Anggrek. Waktu sebelum pandemi kan? Sebelum pandemi. 2020 awal I guess. Iya, tapi sekarang udah jarang banget ya. Makanya kalau ke BINUS tuh kayak ada rasa nostalgia. Apalagi dulu ngekos di sini lama gitu kan. Di Jalan U. Jalan U. Oke. Ya, kita setiap hari juga di sini setidaknya protokol kesehatan segala macamnya, walaupun ya seperti hal yang lain juga, artinya tetap beraktivitas. Dan menurut gue media sama pendidikan itu punya misi yang sama lah, bagaimana mencerdaskan bangsa ini melalui jalur pendidikan maupun juga media itu sendiri sih gitu loh. Thank you banget. Sama-sama Riz, thank you akhirnya gue bisa ketemu lo. Yes. Dan banyak hal yang ternyata gue salah ya menilai Zilvia selama ini ya gitu ya. Thank you banget, sampai ketemu lagi. Sama-sama Riz. Let's close this, thank you banget. Stay healthy ya.